Selamat datang di webinar Klo versi 7.1. Hari ini kami akan memperkenalkan beberapa pembaharuan ataupun fitur baru di versi terbaru ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan jangan ragu untuk menanyakannya pada live chat di YouTube dan kami akan menjawabnya. Beberapa fitur baru yang akan kami bahas kali ini adalah Key Features, UI, 3D, 2D, Avatar, Materials, File, Mode, dan juga Render. Mari kita mulai dengan Key Features. Fitur inti ini berguna untuk membantu pengguna untuk berkreasi lebih mudah. Sebelum ada fitur ini, kita biasanya menggunakan Fold Arrangement Tool untuk melipat internal line pada pola. Dengan fitur baru Roll Up, kini kita bisa membuat rolling up single, double, bahkan triple dengan mudah. Pertama, mari fokus pada hem celana. Pertama, bisa kita perhatikan value pada property editor setelah kita klik pola celana. Di sini, kita bisa lihat particle distance-nya 15 mm dan additional thickness collision-nya 2,5 mm. Untuk mendapatkan roll up dengan mudah dan cepat, Anda bisa gunakan Edit Pattern Tool dengan klik garis hem dari celana. Pastikan Anda klik bagian depan dan belakangnya. Klik kanan pada salah satu garis dari hem dan pilih Roll Up. Lalu jendela pop-up akan muncul. Dalam jendela pop-up, Anda bisa tentukan jumlah roll up juga lebar dari tiap roll atau gulungan. Sekarang, saya masukkan 30 mm dan 2 kali roll up atau gulungan. Klik OK setelah memasukkan angka. Hasilnya bisa Anda lihat di 3D window. Kita juga akan lihat bahwa particle distance yang tadinya 15 mm telah berkurang menjadi 10 mm. Ini gunanya adalah untuk menstabilkan simulasi dari gulungan yang terdiri dari 2 hingga 3 lapis kain. Additional thickness collision juga secara otomatis berubah dari 2,5 mm menjadi 4 mm. Gunanya sama, yakni supaya menstabilkan simulasi. Sekarang, mari simulasikan. Perlu diperhatikan bahwa fitur ini tidak mendukung simetri karena merupakan fitur untuk styling atau penataan yang tidak selalu simetris. Kita bisa gunakan langkah yang sama untuk sisi yang satunya. Kita juga bisa lihat perubahan yang sama pada particle distance dan additional thickness collision. Simulasikan untuk melihat draping yang natural. Anda bisa atur value collision untuk menambahkan tampilan bulky atau tebal jika dibutuhkan. Namun, pastikan untuk mensimulasikannya dengan setting yang paling optimal sebelum mengatur apapun. Roll up juga dapat dilakukan pada collar dengan cara yang sama. Dalam Klo 7,1, kini Anda dapat menampilkan gigi resleting sebagai objek 3 dimensi, bukan lagi hanya sebagai tekstur yang datar. Hanya dengan klik resleting Anda, lalu melalui property editor, Anda dapat mengganti tipe gigi resleting menjadi OBJ. Anda kini bisa mendapatkan tampilan resleting yang lebih realistis. Anda juga dapat menampilkan tipe-tipe gigi resleting yang berbeda menggunakan preset.
seperti resleting metal. Anda juga tentu saja dapat mengkreasikan resleting Anda lebih lanjut sesuai yang diinginkan. Sekarang, mari lihat hasil akhir setelah di-render. Kini telah terlihat lebih realistis dibandingkan dengan resleting dalam Claw versi sebelumnya. Kami juga telah menyelesaikan masalah yang sebelumnya biasa ada pada resleting, dan dengan update baru ini, resleting Anda tidak akan terhapus apabila Anda memotong pola di mana resleting itu diletakkan. Fitur yang sangat dinantikan pada Claw 7,1 adalah Texture Generator. Kini, Anda dapat menghasilkan texture map yang seamless dan mulus dengan gambar scan maupun foto. Lalu hasil dapat langsung dilihat di 3D window tanpa perlu keluar dari Claw. Mari pelajari cara penggunaannya. Anda bisa aktifkan texture generator yang ada di sebelah nama kain pada objek browser. Lalu, texture generator akan muncul dalam jendela 2D pattern. Kemudian, klik Open Texture Generator, lalu pilih gambar kain yang telah disiapkan sebelumnya. Texture Generator dipisah menjadi dua jendela. Bagian atas merupakan jendela edit untuk memilih bagian yang berulang. Jika Anda ingin zoom in atau zoom out, scroll mouse wheel Anda pada jendela edit untuk menyesuaikan tampak. Di bagian atas jendela, Anda bisa cek informasi ukuran dan resolusi dari gambar. Di sini, Anda juga dapat mengganti ukuran. Jika ingin mengunci rasio ukuran agar tetap sama, klik tombol link yang berbentuk rantai. Anda dapat temukan dan klik area minimum di mana pola berulang dan buat seleksi di Edit Window. Bagian bawah merupakan jendela preview di mana Anda dapat melihat hasil yang sudah disesuaikan. Anda dapat zoom in atau zoom out pada jendela preview untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan yang Anda inginkan. Untuk melihat batas bagian yang berulang, Anda bisa mengaktifkan tampilan grid. Dalam setiap grid inilah, gambar tekstur dibuat berulang, menyambung dari satu bagian ke bagian yang lain. Anda bisa mengecek hasil pada jendela preview, atau memasangkan kain pada garment 3D, seperti yang saya lakukan di sini. Ketika memasangkan kain pada garment di jendela 3D, Anda kini dapat memeriksa pengulangan pola secara langsung untuk melihat hasilnya. Apabila Anda masih tidak menyukai bagian tekstur yang Anda select sebelumnya, Anda masih dapat men-select ulang bagian yang berbeda pada jendela atas. Claw akan secara otomatis merekalkulasi area yang baru saja di-select dan menampilkan hasil yang baru. Apabila warna dari gambar awal kain tidak rata, Anda bisa tambahkan equalize untuk mendapatkan kecerahan yang senada. Angka equalize bisa dimasukkan dalam 0,01 hingga 1. Anda bisa secara bertahap menambahkan angka dari 0,01 untuk menemukan warna kain yang paling rata. Fitur lain yang dapat membantu Anda adalah fitur smooth yang dapat menjadi sangat berpengaruh pada gambar yang tidak rata ketika di-scan atau bagian sambungan di pinggir yang tidak halus. Anda dapat tambahkan smooth untuk merapikan bagian di tepi sambungan supaya menjadi selaras. Meski pengulangan tekstur adalah proses yang otomatis, Anda juga dapat secara manual mengaturnya. Hanya dengan klik ikon di pojok kanan bawah dari seleksi, dan Anda dapat mengubah pengaturan menjadi manual. Area yang terseleksi juga tidak berubah, dan jika Anda ingin mengatur atau menggantinya, Anda bisa tinggal select point dari box. Tipe tekstur kain dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kain solid dengan serat yang halus.
yang kedua kain dengan pola beraturan seperti kotak-kotak atau garis-garis, dan yang ketiga kain dengan pola tidak beraturan seperti pola geometris. Tipe kain yang saat ini digunakan adalah plain. Tipe ini akan bekerja dengan baik pada kain solid dan kain dengan pola beraturan. Ada tips yang dapat digunakan, yaitu untuk mempersiapkan normal map Anda sebelumnya, supaya hasil akhir dari gambar dapat juga menyerap informasi yang dimiliki oleh normal map. Untuk kain dengan pola beraturan yang besar, seperti kotak-kotak dan garis-garis, direkomendasikan untuk mengubah tipe kain menjadi repeat pattern. Dan untuk pola yang tidak beraturan, disarankan untuk menggunakan random color pattern. Jika Anda ingin menyimpannya satu persatu, Anda dapat menyimpannya dengan mengklik tombol Save di bagian bawah. Jika ada beberapa maps lain yang sesuai, semuanya dapat disimpan secara bersamaan, kemudian beri nama file dan semuanya akan tersimpan. Sebagai tambahan, jika Anda ingin menambahkan gambar akhir ke kain dan menggunakannya secara langsung, klik tombol Apply and Close di bagian bawah. Lalu, tekstur akan teraplikasikan pada kain yang Anda pilih sebelumnya, dan tekstur editor akan tertutup secara bersamaan. Untuk hasilnya, mari lihat di render window. Inilah fitur baru kami, yaitu Avatar Editor. Anda bisa akses fitur ini dengan klik avatar, lalu Avatar Editor. Anda juga bisa memindahkan jendela ini dan berganti antar dua jendela. Di bagian atas, Anda bisa menemukan opsi default, custom, dan standard sizing. Dalam standard sizing, Anda bisa lihat berbagai macam size yang berbeda. Begitu pula dalam default. Anda dapat pula membuka avatar dari file Explorer Anda, lalu mereset segala settingannya. Di bagian atas ini, kami masih memiliki settingan untuk ukuran total body yang masih sama seperti sebelumnya. Dengan pilihan setting untuk height, settingan unit pengukuran, serta settingan width. Ada pilihan baru, yaitu weight, di mana ini memungkinkan Anda untuk memilih bentuk tubuh sesuai dengan ikon di bawah ini. Anda dapat masukkan angka berat badan, dan juga mengubah unit pengukurannya. Anda bisa pilih dari kelima tipe badan ini, dan bentuk tubuh avatar akan berubah menyesuaikan. Fitur ini dapat diterapkan pada avatar pria maupun wanita. Di bawah ini, Anda dapat menyesuaikan model settingan details dari basic, advance, dan simple. Simple adalah opsi baru dalam update kali ini yang bekerja bersamaan dengan opsi weight di atas. Di sini, Anda bisa ganti ukuran avatar Anda. Anda juga bisa ganti avatar Anda menjadi avatar wanita, dan opsi width di sini ada bust circumference, under bust circumference, dan weight. Dan juga, Anda dapat berganti antar bentuk tubuh yang berbeda. Pilihan bentuk tubuh ini hanya bekerja dengan opsi weight. Dan apabila Anda mengubahnya, maka pilihan setting pun akan berbeda. Update lain yang ada adalah susunan dari setting pengukuran di sini. Kini, susunannya terbagi menjadi upper body dan lower body, dan juga extra measurement. Dalam opsi advanced,
susunannya juga berubah. Kami masih memiliki opsi yang menampilkan keseluruhan dari ukuran dengan mengklik tombol di pojok ini. Update dari penyusunan ini juga dapat dilihat dalam avatar anak-anak. Dalam avatar anak-anak, pilihan bentuk tubuh tidak ada, dan hanya ada pada avatar pria ataupun wanita. Fitur Auto Convert to Motion memungkinkan pengguna untuk mengkonvert berbagai macam file dari platform eksternal menjadi gerakan untuk avatar Clo. Cara penggunaannya adalah dengan klik tombol avatar, lalu Auto Convert to Motion. Kemudian, jendela Auto Convert to Motion akan muncul. Mode display akan secara otomatis berubah menjadi animation mode untuk melihat animasi gerakan yang terkonvert. Dan sekarang, gerakan untuk avatar telah terkonvert. Lalu, kita bisa menyimpan file gerakan ini. Atau, kita bisa menutup jendela dan gunakan play button untuk melihat gerakannya terlebih dahulu, kemudian menyimpannya sebagai join motion. Default dari SafePath adalah folder avatar yang ada dalam Clo Library. Gerakan yang sudah dikonvert akan kompatibel dengan seluruh avatar Clo. Dan karena kompatibel dengan seluruh avatar Clo, kita juga bisa mengaplikasikannya pada avatar Clo yang lain dan melihat hasilnya. Update selanjutnya adalah fitur Grade Review yang kini telah menjadi editor, menjadikan alur kerja antara proses grading dan proses review menjadi lebih mudah. Cara penggunaannya, Anda bisa klik editor dan menemukan opsi review. Anda dapat bertukar antar jendela dengan tombol di bawah. Di sini Anda dapat membuka review editor yang mengganti jendela 3D Anda. Apabila Anda ingin membuat perubahan apapun, kini Anda bisa lakukan langsung di 2D window dan lakukan perubahan grading sesuka hati. Dan simulasikan ukuran itu. Lalu Anda dapat langsung melihat perubahannya. Jika Anda beralih pada jendela 3D, Anda dapat melihat ukuran medium pula. Anda juga memiliki opsi untuk mengupdate semua ukuran sekaligus dengan mengklik tombol simulasi di sisi kiri, dan proses ini perlu menunggu beberapa waktu untuk Clo agar dapat memasukkan semua perubahan pada setiap ukuran. Seperti yang Anda lihat di sini. Kita bisa kembali ke jendela grading review, dan di sini Anda bisa mengganti ukuran pixel maupun mengunci rasio, dan Anda juga memiliki opsi wrap, horizontal, atau vertical, maupun full screen. Anda juga dapat mensimulasikan semuanya sekaligus, atau hanya satu persatu yang prosesnya dapat lebih cepat daripada mensimulasikannya sekaligus. Anda dapat pula menyimpan gambar-gambar ini, lock atau unlock, sehingga Anda juga bisa memutar satu ukuran maupun semuanya sekaligus. Anda juga dapat ubah tampilan tekstur kain dan juga melihat fitmaps. Dan tentu saja, melihat tampilan dari tekstur avatar.
telah menambahkan fitur baru di Clo, yaitu Auto Arrange. Fitur ini akan secara otomatis menyusun pola DXF Anda ke avatar, membuat alur kerja menjadi lebih mudah dan cepat. Di sini saya memasukkan pola atasan dalam DXF ke project saya dan mengaplikasikan simetri. Setelah mengaplikasikan simetri, saya akan aktifkan Auto 3D Arrangement yang ada di sini. Jendela pop-up akan muncul dan klik Proceed. Apabila pola-pola ini tidak tersusun sesuai yang saya inginkan, saya tetap bisa kembali ke langkah sebelumnya atau maju ke langkah setelahnya. Setelah puas, saya bisa klik OK. Sekarang, mari coba pola untuk bawahan. Masih sama, saya akan tambahkan simetri dan klik Auto Arrange. Lalu Proceed. Di sini kita bisa lihat ada beberapa bagian yang tidak tersusun dengan tepat. Saya bisa mundur ke langkah sebelumnya atau klik OK dan klik potongan pola saya untuk ditempatkan di tempat yang sesuai menggunakan arrangement point. Kini, penyusunan pola pada avatar di Clo dapat menjadi lebih mudah. Fitur inti yang akan kami perkenalkan adalah pembaharuan pada user interface. Kami telah menambahkan tab baru pada objek browser yang dinamakan Trim Tab. Tab ini memungkinkan pengguna untuk melihat semua trim yang digunakan dalam file project sehingga mengedit trim menjadi lebih mudah. Untuk pemasangan trim pada garment masih tidak berubah, namun kami menambahkan lebih banyak cara untuk memasukkan trim ke dalam project file Anda. Klik tombol Add, kemudian Anda dapat memasukkan trim yang Anda miliki dari komputer. Ada beberapa opsi format yang sesuai, dan yang paling direkomendasikan adalah OBJ, trim, maupun FBX. Kemudian, setelah dibawa ke dalam project file, Anda dapat menemukannya di dalam objek browser. Untuk mengaplikasikannya, Anda dapat membawanya ke dalam 3D window dengan cara mendrag trim dari objek browser dan menempatkannya pada garment Anda. Di jendela 3D, Anda bisa melanjutkan mengedit dan menyesuaikan penempatan trim Anda seperti biasa. Anda juga dapat memiliki kopi dari model trim yang Anda miliki dengan cara klik Ctrl+C dan Ctrl+V, lalu tarik salah satu panah Gizmo untuk membawa kopi dari trim Anda. Anda pun dapat mengatur material dari trim melalui Property Editor. Perubahan material ini akan langsung teraplikasikan pada kedua kopi dari trim. Juga memungkinkan untuk mengcopy model trim Anda melalui objek browser, maupun mendelete-nya apabila tidak digunakan. Untuk menemukan objek trim, kita bisa mencarinya melalui tab Scene, Material, kemudian Trim. Di sini saya dapat menemukan kedua kopi dari trim buckle saya. Saya bisa mendelete salah satunya dari sini. Saya juga bisa mengganti model trim yang sudah diaplikasikan saat ini dengan model trim lain yang ada di objek browser.
Trim ini dapat kita simpan dengan klik Save dan akan tersimpan dalam format trim. Kemudian, dengan menyimpannya, kini kita bisa gunakan trim ini untuk digunakan lagi pada proyek yang lain. Pembaharuan baru yang dilakukan adalah pada user interface. Sejak versi 7,1, kini kita bisa mengelompokkan kain menjadi seksi bagian yang berbeda untuk mengetahui mana bagian yang termasuk dari kain utama, trim, dan lainnya. Ini juga akan sangat berguna untuk mengorganisir kain yang Anda gunakan dalam file project Klo Anda. Cara penggunaannya, pertama, Anda bisa membuat folder baru dengan klik tombol Create New Folder di pojok kiri atas. Di sini, Anda bisa mengetik nama grup dari kain, dan nama grup kain yang sudah Anda berikan dapat dimodifikasi dengan klik ikon pensil di bagian kiri. Lalu, klik tombol Add Fabric di samping nama folder untuk menambahkan kain baru pada folder. Jika Anda ingin mengimport file berformat ZFab ke dalam grup, klik tombol Open Fabric Files yang ada di sebelahnya. Fitur Fabric Group saat ini dapat mengorganisir kain yang ada pada garmen yang sedang Anda kerjakan ke dalam grup. Berfungsi untuk mengklasifikasikan atasan dan bawahan atau untuk membedakan kain dan bahan trim. Jika Anda ingin memindahkan fabric antar folder, klik fabric dan drag and drop ke folder yang Anda inginkan. Dan, jika list di dalam grup sudah terlalu panjang, Anda dapat fold dan unfold folder dengan mengklik panah di sebelah kiri. Saat ini, fitur ini hanya dapat mengklasifikasikan kain. Jadi, jika Anda ingin menghapus grup, Anda dapat memilih tombol delete di sisi kanan dari nama grup. Kemudian, kain yang ada di grup tersebut menjadi milik grup di atas folder yang dihapus. Di Klo 7,1, kini Anda dapat mengekspresikan tipe jahitan yang berbeda. Kami berharap pembaharuan ini dapat menjadikan jahitan menjadi lebih realistis dan menambahkan informasi lebih detail pada pengguna. Cara penggunaannya dimulai dari armhole, pilih Edit Sewing untuk menselect sewing line pada armhole. Klik dan tahan Shift untuk select kedua sewing line. Pada Property Editor, ada 3D Seam Line. Klik segitiga untuk menampilkan pilihan di bawahnya. Kami juga memperbarui Normal Map yang kini memiliki pilihan Directional untuk jahitan, juga pilihan Plain Seam. Jika memilih Directional Seam, Anda akan memiliki pilihan untuk Direction. Untuk melihat perubahan dengan jelas di 3D window, gunakan Select Move Tool, dan bagian depan jahitan armhole kini terlihat lebih tebal karena bayangan yang dihasilkan oleh Directional Seam. Anda bisa memilih Seam A atau Seam B, tergantung pada ke arah mana perpindahan yang Anda inginkan. Untuk penempatannya, Seam A adalah opsi yang tepat untuk armhole bagian depan, tapi untuk bagian belakang dari armhole, kita harus gunakan pilihan Seam B. Kini, dengan Select or Move Tool, kita bisa lihat hasilnya, dan di kedua sisi depan dan belakang armhole menjadi memiliki ketebalan visual yang sama.
Sama seperti semua normal map di Klo, Anda bisa mengubah intensity-nya. Semakin tinggi intensity-nya, maka kita dapat membuat jahitan menjadi lebih jelas. Kita juga bisa mengganti ketebalan dari jahitan dengan memasukkan angkanya lewat property editor. Perubahan pada jahitan 3D ini juga bisa diaplikasikan pada pola simetris. Bentuk jahitan pada pola yang simetris akan otomatis menjadi sama. Pengaplikasian 3D Simline ini juga dapat diterapkan pada bagian pola yang lain, seperti di bagian bahu, ataupun di bagian collar. Pembaharuan lain yang ada di Klo 7,1 adalah kini pengguna dapat mengatur style line edit menggunakan precision box. Kita bisa gunakan edit style line. Pertama, klik pada garment untuk mengaktifkan tool ini. Kemudian, kita hanya perlu klik kanan sembari menggeret titik ini ke kanan. Jendela pop-up akan muncul dan Anda bisa masukkan angkanya. Lalu, kita bisa gunakan Move Style Line untuk memperpanjang hem. Hanya dengan geser ke bawah dan klik kanan, lalu masukkan angka yang diinginkan. Perlu diingat, ketika kita gunakan Scale Style Line, masukkan angka positif untuk memperbesar dan negatif untuk memperkecil. Kami telah mengupdate parametric pattern untuk membuat pola di dalamnya menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Anda dapat membuka parametric pattern di menu editor di bagian atas. Di sini Anda dapat memindahkan tabel jendelanya dan memposisikannya di mana saja. Sekarang saya akan menaruhnya di antara window 3D dan window 2D. Di sini, saat menyesuaikan atau menambahkan pengukuran, Anda dapat secara langsung melihat gambaran tiap-tiap perubahannya secara langsung di window 2D. Saya juga dapat memilih opsi pola simetris atau setengah simetris beserta dengan menambahkan lengan baju apabila diinginkan. Seperti yang Anda lihat, saya baru saja mengganti salah satu pengukuran dan dari garis pola yang baru, secara langsung dapat terlihat gambaran perubahan barunya. Kemudian jika Anda memasukkan pengukuran di luar jumlah yang tidak lazim, angka dan garis pengukuran akan berubah menjadi merah dan gambaran perubahan akan tidak terlihat sama sekali. Kami berharap ini dapat membantu dalam mengidentifikasi bagian pengukuran pola mana yang sedang mengalami penyesuaian. Sekarang, sebelum mengklik Create, saya akan memastikan bahwa saya telah memiliki avatar di dalam window 3D saya.
Saya akan menaruh tab parametric pattern saya di tengah ruang kerja terlebih dahulu. Lalu, sekarang saya dapat mengklik Create. Dan pola saya akan secara otomatis diatur, dijahit, dan dikenakan ke avatar seperti ini. Kami juga menyertakan opsi untuk menyimpan pengukuran pola baru ini sebagai file CSV. Kemudian saat ingin membukanya, Anda hanya perlu memastikan bahwa CSV yang Anda buka cocok dengan template yang Anda lihat di sini. Jika Anda ingin memiliki template ini, cukup simpan versi saat ini sebagai template dan kemudian Anda dapat menggunakannya. Lalu di sini kalian juga dapat membuka file CSV yang sudah di-save tadi. Dan membawa pola ke dalam ruang kerja. Di Glow 7.1, kami telah membuat beberapa update pada alat POM. Sayangnya, dengan update baru di Glow 7.1 ini, masih banyak pengaturan yang harus disesuaikan, yaitu POM yang dibuat di versi Glow sebelum 7.1 tidak akan terlihat dalam Glow 7.1. Ini karena kami telah mengganti struktur tata kerja POM agar menjadi lebih mudah digunakan dan lebih akurat. Seperti yang Anda lihat di sini, saya memiliki pola dengan POM hasil penyimpanan dari Glow 7.0. Saat membuka file yang sama dalam 7.1, dapat terlihat bahwa pola ini sudah tidak memiliki POM. Saya hanya dapat melihat POM di bagian objek browser, namun tidak pada window 2D. Kami akan mencoba untuk meningkatkan ini di update mendatang untuk mengakomodasi kekurangan ini. Sekarang, mari kita lihat update POM terbaru kami. Pertama, saya dapat dengan mudah dan cepat menghasilkan POM yang secara otomatis mengecualikan perhitungan lubang atau kupnat yang ada pada pola. Contoh di sini, perhitungan lebar kupnat secara otomatis ditiadakan dari perhitungan total yang didapatkan. Kedua, sebelumnya hanya trace tool yang dapat menjiplak garis POM. Namun sekarang, saya juga dapat menggunakan edit pattern tool untuk melakukan ini. Kami juga telah menambahkan beberapa opsi tambahan ke POM yang telah dibuat. Dengan edit POM tool, Anda dapat mengklik kanan, lalu pilih untuk membuat garis pengukuran terhadap segmen yang akan menghubungkan POM ke garis pola. Pilih straight type apabila ingin mengukur garis poin lurus terhadap garis pola yang lengkung. Kemudian, juga ada pilihan untuk pengukuran dari sumbu X, atau pengukuran dari sumbu Y, atau apabila ingin kembali pada garis asli, yaitu pilihan segment type. Keuntungan update lainnya adalah saat saya melakukan modifikasi pola, POM juga secara otomatis mengikuti perubahan modifikasi pola. Terlihat di sini, garis ungu POM tetap menempel pada garis luar pola dan bergerak bersamanya saat saya melakukan modifikasi. Kami harap ini dapat membantu pengguna memiliki berbagai opsi yang lebih mendetail dari sebelumnya untuk memeriksa pengukuran mereka. Sekarang, Anda dapat memilih beberapa grading point secara sekaligus pada penggunaan semua grading tools. Ini tentunya sangat membantu dalam membuat pengerjaan grading Anda lebih cepat. Pertama, di Grading Tools, pilih tool Edit Grading Edge. Pilih satu titik, dan sambil menahan Shift, Anda dapat memilih beberapa titik.
untuk mengubah atau menyesuaikan beberapa ukuran atau bagian dari pola sekaligus. Contoh kedua, saya akan memilih beberapa titik, lalu secara bersamaan menggeser posisi mereka secara bersamaan. Ini juga berfungsi pada saat menggunakan tool Edit Curve Grading Edge. Kami sekarang telah menyertakan file AVS untuk ukuran avatar saat hendak mencocokkan size badan avatar saat melakukan grading. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, klik tool grading, lalu pilih per avatar. Sekarang, di sini seperti contoh, saya memiliki size grading mulai dari size extra small hingga extra large. Kemudian saat memilih fungsi per, Anda akan memiliki opsi untuk memasukkan file avatar atau file ukuran avatar. Di sini saya akan add avatar size. Lalu kemudian dapat mengubah dan menyesuaikan size badan avatar yang diinginkan terhadap setiap size grading yang dimiliki. Terakhir, Anda dapat melihat perubahan tiap-tiap ukuran size dalam review secara bersamaan dalam satu window. Sekarang, pembuatan internal line dapat dilakukan ke beberapa potongan pola. Ini akan membantu pengerjaan yang lebih cepat dan akurat ketika ingin menempatkan kantong atau trim sejenis lainnya ke beberapa potongan pola. Mari tempatkan kantong ini di bagian samping celana, menempatinya di antara pola depan dan pola belakang celana. Pertama, jiplak bentuk pola kantong ini menjadi internal shape menggunakan Transform Pattern Tool. Lalu klik kanan pada pola dan pilih opsi Clone as Internal Shape. Posisikan setengah pola kantong pada celana depan, lalu atur kembali posisinya sesuai dengan yang diinginkan. Apabila posisi sudah sesuai dengan yang diinginkan, gunakan Transform Pattern Tool, lalu klik kanan pada internal shape kantong ini, dan klik Divide over Seam Line. Fungsi ini hanya akan berfungsi jika potongan pola yang satunya sudah dijahit ke pola bersangkutan lainnya. Fungsi ini juga tersedia pada penggunaan Edit Pattern Tool, dan juga pada tool Transform Point Segment. Perlu diketahui bahwa fungsi ini tidak muncul jika seluruh internal shape ditempatkan di dalam satu pola. Terakhir, aplikasikan top stitch dan jahit pola kantong ke internal shape yang sudah dibagi posisinya untuk melihat hasil akhir. Anda sekarang dapat memilih beberapa segmen line di dalam satu pola dan mengubah panjangnya secara bersamaan. Ini tentunya membuat penyesuaian perubahan menjadi lebih mudah dan efisien. Caranya, pertama, pilih Edit Pattern Tool. Seperti contoh di sini, sambil menahan tombol Shift, saya akan memilih beberapa segmen line dalam satu garis kontinu ini. Klik kanan pada garis, dan pilih Change Length. Lalu opsi Change Length akan muncul.
Masukkan panjang segmen garis baru yang ingin Anda ubah. Seperti contoh di sini, saya akan mengubah lengthnya menjadi 1200. Anda juga dapat mengubah setting direction-nya saat mengubah panjang. Dengan ini, mengubah panjang beberapa segmen line dalam satu garis kontinu menjadi lebih mudah dan cepat. Di sini, Anda akan melihat bagaimana cara mendaftarkan aksesoris di Clo. Anda perlu mengikuti beberapa tahapan berikut. Mari mulai dengan menghapus avatar. Di sini terdapat sebuah file, yaitu sebuah kacamata. Kita akan mengekspor file .fbx ke Clo. Hati-hati saat menamai file Anda. Pastikan menamainya sebagai glasses atau kacamata, supaya Clo dapat membacanya sebagai kacamata. Ketika Anda mengekspor, pop-up akan muncul, dan pastikan yang terchecklist adalah Single Object, Thick Textured, dan Unified UX. Sekarang, kita dapat lanjut dan mendaftarkannya sebagai aksesoris. Kita bisa ke menu avatar di atas, klik menu Register Accessories, dan pop-up akan muncul. Karena kita sudah mendaftarkannya sebagai glasses atau kacamata sebelumnya, mari kita pilih. Sekarang, kita bisa lanjut ke item folder dan pilih .fbx file yang sudah kita simpan sebelumnya. Klik Create. Anda bisa menamai file aksesoris Anda. Di sini terdapat file project Clo lain sebagai contoh. Mari tambahkan kacamata sebagai aksesoris. Anda bisa melihat bahwa file kacamata sudah tersimpan dalam format .zacs. Ketika dibuka, Anda dapat melihat bahwa kacamatanya sudah ditambahkan. Selain itu, kita juga bisa menambahkan anting-anting. Saya sudah menyimpan file anting-anting dengan mengikuti proses yang sama. Simpan file dengan format .fbx dulu, kemudian daftarkan sebagai aksesoris. Anting-anting berhasil ditambahkan. Mari lakukan perubahan sedikit supaya menghasilkan tampilan yang lebih realistis. Dan Anda berhasil mendaftarkan dan menambahkan aksesoris ke Clo. Clo telah menambahkan tipe pose yang memungkinkan Anda untuk melakukan perubahan pose hanya pada tangan avatar. Clo berharap penambahan ini dapat membantu Anda dalam menata aksesoris dan styling. Anda bisa melihat di library Clo terdapat beberapa pose tangan yang bisa Anda gunakan. Pose-pose ini dapat menyesuaikan hand pose saja pada avatar Clo Anda. Akan muncul kotak pop-up yang dapat Anda klik untuk melakukan perubahan pada kedua tangan, tangan kiri, atau tangan kanan. Jika Anda ingin menyimpan hand pose, pilih File, Save As, dan klik Hand Pose, kemudian namai file Anda, dan file tersebut akan tersimpan dalam folder Default Hand Pose dalam library Clo. Mari coba tarik beberapa pose lagi ke Clo untuk melihat berbagai perubahan pose yang terjadi. Anda juga dapat menambahkan aksesoris ke avatar sebagai pelengkap. Pada Clo 7.1, Anda bisa menonaktifkan atau menonaktifkan dan menyembunyikan beberapa bagian dari sebuah avatar. Hanya dengan klik kanan di bagian avatar yang ingin Anda sembunyikan, pilih Deactivate Avatar. Selain itu, Anda juga bisa memilih Deactivate or Hide jika kalian ingin bagian tersebut tidak terlihat sama sekali. Fitur ini dapat digunakan untuk menonaktifkan bagian avatar yang menyebabkan tumpukan atau jika Anda ingin menampilkan garment dengan cara tertentu. Misalnya, sebuah jaket pada manekin di mana Anda ingin mempertahankan bentuk badan dengan bagian lengan yang jatuh natural.
Pengguna sekarang bisa mengedit avatar tape yang diaplikasikan pada avatar mereka. Saat menggunakan Avatar Tape Measure dan Circumference Measure Tool, Anda dapat menggambar tape pada avatar untuk memastikan ukuran dan meluruskan posisi balutan pakaian. Pada versi sebelumnya, pengguna tidak dapat mengedit langsung avatar tape. Sedangkan pada Clo versi 7.1, Anda dapat dengan mudah menggunakan edit avatar tape untuk memindahkan dan mengedit tape dengan mengklik titik poinnya. Jadi, Anda tidak perlu menghapus yang lama dan menggambar yang baru sebagai pengganti. Setelah itu, pengguna dapat melakukan tahap berikutnya. Misalnya, dengan mengecek ukuran tape atau duplikasi tape ke posisi yang simetris. Sementara itu, Anda dapat mengaplikasikan fungsi edit pada circumference line. Dengan penambahan fitur baru ini, Clo berharap dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pengguna saat menggunakan Avatar Tape Tools. Dalam kehidupan nyata, pola binding juga dihitung dalam konsumsi pemakaian kain. Sekarang, di 7.1, pola binding yang sudah dibuat dapat secara otomatis tergenerasi di mode print layout. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, saya akan mengaplikasikan binding pada garment. Pengaplikasian ini dapat terlihat di window 3D dan 2D seperti biasa. Kemudian potongan polanya akan terbuat secara otomatis. Dan saat mengaktifkan simulasi, Anda dapat langsung melihat hasilnya. Di 7.1, pola binding yang dibuat secara otomatis juga akan ditampilkan dalam mode print layout. Dan Anda juga dapat menyesuaikan posisi pola binding pada kain sesuai yang diinginkan. Kami harap pembaharuan ini akan membantu meningkatkan akurasi penghitungan konsumsi kain dan juga membantu kebutuhan detail produksi untuk semua pengguna Clo. Topik selanjutnya adalah peningkatan kualitas grafik seperti print. Saat memiliki desain grafis atau print, pengguna lebih suka menambahkan normal map kain pada grafik atau print agar terlihat lebih realistis. Anda sekarang dapat mengubah ukuran normal map grafik atau print secara langsung di Clo pada bagian transformation di property editor. Seperti contoh di sini, dapat mengubah skala width. Anda juga dapat memastikan normal map memiliki skala yang benar dengan langsung melihat hasilnya di window 3D. Selain itu, jika Anda ingin mengekspresikan tekstur khusus seperti efek glitter, Anda juga dapat memanfaatkan fungsi ini. Dengan hal yang sama, mengubah skala width-nya, lalu memastikan apakah skala yang ini sesuai dengan yang diinginkan. Jadi, dengan fungsi ini, Anda tidak perlu lagi melakukan ini di perangkat software pengedit gambar lainnya seperti Photoshop. Di Clo 7.1, Anda dapat menyesuaikan tingkat ketegangan jahitan. Terutama, seperti pada pola yang lebih kecil, seperti binding leher, dapat meregang lebar pas sesuai dengan ukuran lingkar lehernya. Atau pada contoh kasus kedua, pola yang lebih besar seperti pola lingkar lengan dapat membagi rata kelebihan ukurannya terhadap pola lingkar kerung ketiak yang lebih kecil. Di sini dapat terlihat bahwa pola binding leher ini lebih kecil daripada lingkar leher badan yang ada. Kemudian saya akan mengaktifkan simulasi, dan terlihat leher baju meregang untuk menyesuaikan ukuran pola binding leher. Sekarang, menuju ke Edit Sewing Tool, saya akan memilih garis jahitan tersebut. Di Property Editor, pada Tension Sewing Line Type, terdapat pilihan Stretch dan Ease, dan saya akan memilih Stretch. Akan terlihat sedikit perubahan, dan baju mulai terlihat rileks dan tidak memiliki kerutan lagi.
Di sini juga terdapat opsi untuk mengubah rasio agar membuat jahitan lebih atau kurang melar. Untuk menyebaratakan kelebihan ukuran pola, langkah-langkahnya juga sama. Pilihlah jahitannya terlebih dahulu, lalu di dalam Property Editor aktifkan Tension. Tapi kali ini kita akan memilih fungsi Ease. Di sini, Anda akan melihat kelebihan ukuran tangan tersebar rata pada lingkar kerung tangan. Anda juga dapat menyesuaikan rasionya di sini. Semakin besar angka rasionya, semakin ketat ketegangan jahitannya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil angka rasionya, maka jahitannya terlihat semakin rileks. Pada Claw 7.1, tool Top Stitch sudah terupdate untuk mendapatkan hasil efek Top Stitch yang lebih halus saat diaplikasikan pada garis lengkung. Seperti contoh, saya akan mulai dengan mengaplikasikan Top Stitch ini untuk menghasilkan efek bis isi. Anda dapat melihat bahwa di beberapa kurva, Top Stitch terlihat seperti patah-patah. Efek ini disebabkan oleh jarak Top Stitch yang berulang-ulang. Untuk mengatasinya, kami telah menambahkan opsi Smooth. Anda dapat mengaktifkan opsi ini di Property Editor saat Anda memilih top stitch yang bersangkutan. Sekarang, Anda akan memiliki efek top stitch yang tidak patah-patah dan terlihat halus di sepanjang kurva. Sekarang, dalam 7.1, Anda dapat menggunakan aset top stitch dari hasil custom OBJ Anda. Ini terutama sangat berguna apabila Anda ingin mengekspresikan objek-objek kecil atau detail kecil seperti benang dengan desain yang unik. Pertama, di objek browser, pilihlah top stitch yang ingin diedit. Lalu di Property Editor, di bawah spesifikasi, di sebelah Shape, terdapat tombol tambah ini, lalu klik ke dalamnya. Ini kemudian akan membuka jendela yang memungkinkan Anda untuk menambahkan top stitch custom OBJ Anda. Pada Axis Conversion, Anda dapat menentukan arah setiap sumbu. Ini bergantung pada perangkat lunak yang Anda gunakan saat membuat OBJ. Anda mungkin perlu menyesuaikan ini lebih lanjut. Di sini, Anda dapat memasukkan file dari komputer Anda. Anda sekarang akan melihat gambaran pratinjau dari tampak OBJ yang baru saja Anda masukkan dan bagaimana ia akan terlihat sebagai top stitch. Dalam opsi Length dan Width, Anda dapat melihat ukuran setiap jahitan. Kemudian di Space, Anda dapat mengubah jarak antara setiap jahitan. Setelah selesai, Anda dapat memilih OK. Sekarang, Anda dapat melihat top stitch Anda di tas ini. Saya dapat terus, seperti biasa, mengedit top stitch ini dalam Property Editor. Anda juga dapat menggunakan fitur ini untuk membuat jenis hiasan lainnya seperti rantai misalnya. Pertama, di spesifikasi di bagian Shape, saya akan mengklik Tambah. Dalam contoh ini, saya mengimpor file OBJ ini dalam meter. Karena sebelumnya saya membuat dan men-save file OBJ ini dalam satuan meter. Lalu saya akan memilih ikon 4 kotak kecil ini dan memilih file yang ingin saya gunakan. Selanjutnya, saya akan memasukkan nilai negatif di Space. Dengan cara ini, saya dapat menciptakan efek bahwa setiap mata rantai berkesinambungan dengan satu sama lain. Untuk menyelesaikannya, saya akan menerapkan bahan metalik ke top stitch dan kemudian mengubah warnanya. Lalu kemudian, saya akan menerapkan bahan transparan pada pola di mana saya mengaplikasikan rantai ini. Kami telah membuat beberapa update dalam fitur Multi-Texture Editor untuk 7.1. Pertama, fitur Fit to Canvas. Di sini saya akan memilih salah satu property kind di objek browser, lalu buka fungsi Multi-Texture Editor. Drag and drop file print ke dalam ruang kerja, lalu klik kanan untuk file print yang sudah terinput ke dalam ruang kerja, kemudian pilih Fit Canvas Size to Selected.
Ini kemudian akan menyesuaikan ukuran dimensi print dengan ukuran dimensi kanvas yang dimiliki. Anda dapat melihat perubahan ukuran kanvas di bagian kiri atas. Lalu pilih opsi tile di sini untuk memperlebar kanvas. Anda kemudian dapat terus mengubah warna dan mengedit setting blend-nya. Anda juga sekarang dapat menginput file AI Illustrator yang berisikan beberapa file print langsung ke dalam multi-texture editor dalam sekali klik saja. Pertama, klik tombol Add. Saya kemudian dapat menginput satu file AI yang berisikan 3 file print berbeda untuk dibawa ke dalam ruang kerja dengan cara memilih file pertama, lalu tahan CTRL untuk memilih file lainnya. Pilih OK, lalu Anda dapat melihat semua file print yang sudah dipilih masuk ke dalam ruang kerja. Sekarang, Anda dapat terus mengedit dan menyesuaikan file-file print ini sesuai yang diinginkan. Seperti contoh, Anda dapat menyembunyikan file print, kemudian mengatur posisinya, lalu dengan men-select 2 atau lebih file print, Anda dapat cara langsung mengubah warnanya, lalu juga mengubah opsi blend. Kemudian juga secara bersamaan dapat mengubah opsi tile, ataupun memperkecil skala size print, pembaharuan lainnya yang dapat Anda perhatikan adalah saat saya mengedit file print, kecepatan pengeditannya lebih cepat dari sebelumnya. Begitu juga saat mengubah opsi blend-nya, dapat terlihat bahwa perubahannya jauh lebih cepat terupdate. Sekarang, Anda dapat mengganti warna pada tiap komposisi garment berbeda-beda, seperti kain maupun trims, hanya dalam satu window color palette. Seperti contoh, klik salah satu kain garment, lalu pilih pengaturan warna, pilih warna yang diinginkan, lalu pilih opsi Apply. Kemudian, tanpa harus keluar dari window ini, Anda dapat memilih komposisi kain garment lainnya pada objek browser dan mengubah warna yang diinginkan, lalu Apply. Sama halnya untuk trims, di sini saya akan mengubah warna zipper ini. Contoh pertama, klik gigi zipper lalu pilih warna yang diinginkan, lalu Apply. Dan lakukan pengaturan pengubahan warna yang sama untuk tab zipper, lalu Apply. Terakhir, setelah pengaturan sudah selesai dilakukan untuk seluruh komposisi garment, klik Done. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang trim, kini kita juga dapat menambahkan informasi komposisi ke trim. Caranya, pertama, pilih trim yang bersangkutan di objek browser. Lalu kedua, di property editor, Anda dapat melihat construction di sini. Klik icon segitiga ini untuk menunjukkan composition, lalu ketikkan komposisinya. Sekarang, ketika Anda mengimport FBX dengan Matte Shapes, trim kalian akan digabungkan di dalam versi 7.1. Di sini, saya akan menunjukkan perbedaan di versi 7. Terdapat 2 trim yang terpisah, dan di sisi kanan, di versi 7.1, kedua trim tersebut telah menjadi satu. Tentunya, Anda masih dapat menyeleksi secara terpisah satu persatu dari trim tersebut. Interface dari mode animasi telah diperbarui. Di sebelah kiri di sini adalah versi 7 dan di sisi kanan
7.1. Tulisan Animation Editor telah menghilang untuk memberi lebih banyak space dan menawarkan lebih banyak opsi. Sliding bar telah ditambahkan yang menampilkan frames number. Bagian ini menampilkan jumlah total frame dari Animation Editor saat ini. Sekarang Anda dapat beralih dari minus 10.000 hingga maksimum 10.000. Atau Anda juga akan menemukan nilai frame awal dan akhir dari rentang yang ditampilkan saat ini. Pembaharuan yang lainnya adalah tampilan tombol next atau previous pada deretan player di sini ditambahkan untuk membuat Anda lebih mudah mengatur perpindahan frame satu ke frame lainnya, sehingga proses pembuatan animasi Anda lebih mudah dan nyaman. Di Colorway Editor ini, pengguna dapat membuat colorway yang berbeda untuk desain dan development. Anda dapat melihat pilihan colorway diatur berdasarkan kategori seperti color, fabric atau kain, kancing, lubang kancing, top stitch, ataupun trim, dan lain-lain. Pada saat yang sama, fungsi drop-down menu ditambahkan. Untuk menyederhanakan informasi colorway, Anda dapat mengklik ikon panah ini untuk tampilan item pertama dari masing-masing kategori tersebut. Dengan pembaharuan di colorway ini, Anda dapat lebih bebas mengatur tampilan colorway dan detailnya sesuai kebutuhan Anda. Di versi 7.1, kalian dapat menambahkan mix map ke bawah permukaan avatar yang diinginkan. Anda bisa menuju ke material dari avatar tersebut dan mengubah jenis material menjadi skin. Kemudian, opsi mix map telah ditambahkan di bawah menu Subsurface Scattering. Anda pun bisa memasukkan map Anda ke dalam mix map, dan penggunaan mix map biasanya dipakai untuk menambahkan efek yang lebih realistis di dalam pencahayaan. Kemudian Anda bisa pergi ke render dan tambahkan lighting di belakang avatar untuk mendapatkan pencahayaan yang lebih baik. Kalian juga bisa mengatur nilai dari mix map tersebut dan melihat perbedaannya, terutama di bagian telinga. Di versi 7.1, kami juga telah memperbaharui window render seperti interface dan juga presetnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembaharuan. Pertama-tama di pengaturan lighting, bisa dilihat terdapat banyak preset. Di sini Anda dapat tambahan 9 preset lighting. Anda juga akan melihat preview dari setiap opsi lighting saat mengarahkan kursor ke preset tersebut. Di sini Anda dapat melihat bahwa Clo sekarang menawarkan total 20 preset lighting di window render untuk para pengguna. Anda juga dapat dengan bebas mengatur intensitas sesuai kebutuhan Anda. Pembaharuan berikutnya adalah ketika Anda mengatur pencahayaan di sini dan Anda tidak suka dengan perubahannya, sekarang Anda memiliki opsi untuk mengatur ulang kembali dengan menekan tombol reset, dan gambar Anda akan kembali ke pengaturan awal atau default. Pembaharuan lainnya adalah kami juga telah memperbaharui interface kami di dalam Property Editor untuk menampilkan ikon atau gambar lighting. Ini untuk membantu para pengguna melihat bentuk lighting yang seperti apa atau bagaimana yang sedang kalian gunakan atau kalian mau gunakan. Berikutnya adalah sekarang kami dapat menampilkan lighting di window 3D ataupun window render. Ikon lampu di sebelah kanan ini akan memungkinkan Anda untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan lighting Anda.
Kalian juga bisa menampilkan lighting Anda dengan mengklik tombol ini untuk bisa dilihat di window 3D. Hal yang serupa juga bisa dilakukan dengan menekan tombol ini untuk melihat lighting Anda muncul di window render. Terima kasih telah mengikuti webinar fitur baru dari Klo versi 7.1. Kami berharap dengan fitur baru ini dapat membuat perjalanan penggunaan Klo Anda menjadi lebih mudah.